Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 1. Oke anak-anak, kalian dapat amati gambar yang ada di layar dan membaca teks berikut ini. Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar. Sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, anak-anak, berikut ini gangguan pada organ pernapasan manusia. Saat bernapas, kalian menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Udara yang kaya akan oksigen dinamakan udara bersih. Udara bersih tidak mengandung racun atau bibit penyakit. Berbeda dengan udara kotor, jika yang kalian hirup saat bernapas kotor, maka pernapasan kalian akan terganggu. Gangguan pernapasan pada manusia dipengaruhi beberapa faktor, yaitu ada faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik adalah faktor yang terjadi karena terdapat kelainan bawaan sejak lahir pada organ pernapasan sehingga memerlukan bantuan pernapasan. Misalnya bayi terlahir prematur, mungkin alat pernapasannya belum sempurna sehingga memerlukan bantuan alat pernapasan. Yang kedua yaitu faktor penyakit. Faktor penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan misalnya yaitu tuberkulosis atau TBC, flu burung, influenza, asma, bronkitis, polip, emfisema, pneumonia, dan kanker paru-paru. Lalu yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat mengganggu organ pernapasan. Faktor tersebut diakibatkan oleh lingkungan yang kotor dan pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi akibat asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Gangguan pernapasan akibat faktor lingkungan misalnya yaitu asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21-27 September tahun 2015. Kuldesak lantaran jerbu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tidak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo.
Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tidak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan sangat tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Nah, anak-anak, dari bacaan Kuldesak Lantaran Jerebu, kalian juga dapat menemukan informasi melalui pertanyaan. Informasi merupakan sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang memahami suatu hal. Salah satu cara untuk memperoleh informasi adalah dengan membaca sebuah teks bacaan. Setelah membaca, informasi yang kalian peroleh dapat diuji melalui pertanyaan. Nah, anak-anak, berikut ini kata tanya dan informasi yang ingin diketahui. Kata tanya apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Lalu kata tanya siapa menunjukkan penyebutan nama tokoh, jabatan, atau pekerjaan. Lalu kata tanya di mana menunjukkan penjelasan tempat. Lalu kata tanya kapan menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Kemudian kata tanya mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam sebuah cerita. Berikutnya yaitu bagaimana. Kata tanya bagaimana menunjukkan penjelasan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.